Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendidikan dalam pandangan Islam. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nikmatus Salamah dan yang kedua adalah Guritno Murtianingsih. Baik, pembahasan yang pertama mengenai hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidik dalam pandangan Islam minimal ada 4. Yang pertama, Allah Rabbul Alamin, yakni pendidik alam semesta. Dengan segala sifat-sifatnya yang terukir indah dalam Asmaul Husna, yang mencerminkan sifat-sifat agung pendidik alam semesta, kemudian diadopsi dan dicontoh oleh para rasul, orang tua, dan guru. Terdapat berbagai pendapat mengenai pendidik, salah satunya yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, yakni pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan menurut Al-Rasyidin, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaan baik secara khalifah fil ardi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidik menurut pandangan Islam ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap upaya pembinaan, pengembangan, dan pengarahan potensi fisik, psikis, dan rohani peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan segala konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat yang dilandaskan oleh nilai-nilai ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan yang utama adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani maupun rohani. Islam juga memerintahkan kepada kedua orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau guru, karena pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan Islam sangat menghargai pengetahuan. Pendidik memiliki akhlak dan moral yang dominan dicontoh oleh peserta didiknya, sehingga pendidik memiliki beberapa fungsi mulia diantaranya. Pertama, pensucian, artinya sebagai pemelihara diri, pengembang serta pemelihara fitrah manusia. Yang kedua adalah fungsi pengajaran, maksudnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, peran pendidik sangat berperan penting dalam proses pendidikan, karena ia sangat bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Maka itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik yang mempunyai tugas yang sangat mulia. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kode etik pendidik. Pendidik pasti memiliki sifat atau etika dalam menyampaikan ilmunya. Sifat atau etika pendidik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sifat yang terkait dengan dirinya sendiri. Dalam bagian ini, paling tidak pendidik memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifat-sifat keagamaan atau diniyah yang baik, meliputi patut dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dan yang kedua, sifat-sifat akhlak yang mulia atau akhlakiyah, seperti menghias diri, khusyuk, rendah hati, menerima apa adanya, zuhud, serta memiliki daya dan hasrat yang kuat dalam ilmunya. Yang kedua adalah sifat terhadap peserta didiknya. Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki 3 sifat, antara lain yang pertama, sifat sopan santun atau adabiyah, yang terkait dengan akhlak yang mulia, seperti mengajarkan kepada muridnya adab yang baik. Yang kedua, sifat-sifat memudahkan, menyenangkan dan menyelamatkan atau muhniyah. Serta yang ketiga adalah sifat kebapakan atau abawiyah, dan yang terpenting adalah sifat kasih sayang. Sedangkan sifat yang ketiga dalam proses belajar mengajar. Pendidik dalam bagian ini harusnya memiliki 2 sifat, yakni yang pertama, sifat memudahkan, menyenangkan dan menyelamatkan atau muhniyah, dan yang kedua adalah sifat-sifat seni atau
seni mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Sedangkan, kode etik pendidik merupakan norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, atau dengan atasannya. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi konteks atau intrinsiknya memiliki kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas sebagai pendidik. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai pendidik dalam pandangan Islam oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.